Halo teman-teman, saya Elta Rizkyanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai prasyarat analisis untuk uji ANCOVA. Oke, pertama kita perkenalan dulu dengan ANCOVA. ANCOVA merupakan uji lanjutan dari ANOVA yang berguna untuk mengontrol efek dari variabel kontinu atau skala yang diuji. Jadi ANCOVA ini adalah gabungan dari metode regresi dan analisis varians. Variabel skala inilah yang disebut sebagai kovariat atau dapat juga diartikan sebagai variabel yang menyebabkan peneliti menarik kesimpulan yang salah. Untuk uji ANCOVA dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan terhadap variabel respon dengan cara mengontrol variabel lainnya yang bersifat kuantitatif. Dalam menggunakan ANCOVA, biasanya digunakan dalam penelitian eksperimental dan observasional yang memiliki beberapa kelebihan. Antara lain, uji ANCOVA ini dapat digunakan untuk meningkatkan presisi penelitian. Lalu uji ANCOVA juga dapat mengendalikan keadaan awal dari variabel dependen. Dan yang terakhir, dapat mereduksi variabel-variabel lain yang tidak diharapkan dalam sebuah penelitian. Di dalam ANCOVA, kita akan menjumpai beberapa variabel. Sebelum menuju rumusnya, saya akan menjelaskan mengenai variabel dalam ANCOVA. Yang pertama, ada variabel luar atau biasa disebut dengan kovariabel. Kovariabel ini biasanya disimbolkan dengan simbol X, X kapital. Nah, yang termasuk dari variabel luar atau kovariabel ini adalah variabel-variabel yang dikendalikan atau variabel yang dapat dikontrol. Dan bentuk dari variabel ini adalah rasio atau interval. Yang kedua, terdapat variabel dependen atau yang disebut dengan kriterium. Nah, kriterium ini disimbolkan dengan huruf Y kapital. Dalam kriterium ini terdapat variabel dengan bentuk rasio atau interval. Yang ketiga adalah variabel dependen atau faktor. Variabel dependen atau faktor ini merupakan variabel eksperimental yang akan diuji pengaruhnya dengan bentuk data ordinal atau nominal. Lalu yang keempat dan kelima merupakan syarat dari variabelnya. Nah, yang keempat ini terdapat hubungan antara kovariabel dan variabel yang dependen. Jadi dalam ANCOVA memiliki dugaan yang kuat dengan adanya hubungan kovariabel dan variabel terikat atau variabel dependennya. Dan yang kelima, kovariabel tidak dipengaruhi oleh variabel independen. Begitu sama seperti yang keempat, pada ANCOVA memiliki dugaan yang kuat bahwa kovariabel tidak dipengaruhi oleh variabel independen. Selanjutnya untuk prasyarat uji ANCOVA. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu data harus terdistribusi normal. Jika kita belum tahu data itu terdistribusi normal atau tidak, maka kita bisa mengeceknya menggunakan SPSS untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak. Lalu yang kedua, varians dalam kelompok yang digunakan adalah homogen. Sama seperti prasyarat nomor 1, kita juga harus mengecek dulu apakah datanya homogen atau tidak. Jika tidak homogen, tidak terdistribusi normal, maka tidak bisa digunakan. Dan syarat yang ketiga, berbentuk regresi linear, serta diikuti dengan yang keempat, koefisien arah regresinya tidak sama dengan 0.
Dan yang terakhir adalah koefisien arah regresi adalah homogen juga sama seperti variansnya. Nah, ini adalah rumus matematis ANCOVA untuk perhitungan secara manual ya. Rumusnya adalah seperti yang di kotak warna putih, dengan keterangan YIC adalah nilai peubah respon atau nilai variabel respon pada perlakuan ke I, observasi ke J. Lalu diikuti XIJ adalah nilai covariate. Ya, jadi sesuai dengan permisalan pada variabel yang kita bahas di slide sebelumnya. Untuk variabel covariate dan Y untuk variabel respon atau perlakuan. Lalu ada pengaruh perlakuan ke I. Ini untuk tahu I. Diikuti dengan beta adalah koefisien regresi linear. Ada random error EIC, lalu A banyaknya kategori pada perlakuan, dan yang terakhir NI adalah banyaknya observasi pada kategori ke I. Berapa kali observasi dilakukan. Seperti itu. Untuk asumsi uji ANCOVA ada 4 poin. Yang pertama kita lihat yang paling kiri. X adalah fix yang diukur tanpa adanya kesalahan atau error dan tidak dipengaruhi oleh perlakuan. Yang kedua, IJ mengikuti sebaran NID, yaitu sebesar 0,02. Lalu yang ketiga, beta tidak sama dengan 0. Seperti yang kita ketahui tadi, tidak boleh sama dengan 0. Yang mengindikasikan bahwa antara X dan Y terdapat hubungan yang linear. Serta yang terakhir untuk penarikan kesimpulan. Di sini ada 4. Jika kita membandingkan F hitung dan F tabel, maka jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Begitu juga sebaliknya. Jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Dan jika kita menggunakan SPSS dengan signifikansi 0,05, jika signifikansi hitung kita lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Dan jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya akan ditolak. Baik, sekarang kita lanjut untuk contoh kasus dan perhitungan. Di sini saya memberikan satu contoh kasus yang merupakan data nilai peserta didik kelas 11 diambil sebanyak 10 peserta dari 3 kelas. Jadi 3 kelas diberikan metode pembelajaran yang berbeda-beda. Di sini ada studi kasus, terus ada demonstrasi, dan ada discovery. Diambil sebanyak 10 peserta didik. Nah, untuk nilai yang kita ukur yaitu ada tes bakat dan hasil belajar. Tes bakat dan hasil belajar dari masing-masing metode pembelajaran yang kita gunakan. Nah, dari data ini kita akan menghitung menggunakan uji ANOVA. Kita analisis menggunakan uji ANOVA seperti pada langkah berikut ini. Oke, pertama kita pindah dulu data yang dalam tabel tadi menuju ke SPSS. Sebelumnya kita ganti. Jika tadi ada tes bakat dan hasil belajar, di sini tes bakatnya saya gunakan variabel X. Jadi X1 untuk nilai tes bakat kelas pertama, yang menggunakan metode pertama. X2 nilai tes bakat dengan metode kedua. X3 nilai tes bakat dengan metode yang ketiga. Lalu untuk Y adalah nilai hasil belajar. Y1 nilai hasil belajar metode pertama, Y2 hasil belajar untuk metode yang kedua, dan Y3 adalah hasil belajar metode yang ketiga. Seperti itu. Lalu sebelum kita mulai ujinya, sekalian kita siapkan untuk menggabungkan nilai X-nya atau nilai tes bakatnya. Ini di sini saya menamainya X gabungan. Jadi kita gabungkan dari kelas 1, kelas kedua, dan kelas ketiga.
Begitu juga dengan Y atau nilai hasil belajarnya kita gabungkan. Nah, di sini ada kolom metode, di mana metode ini menunjukkan kelas keberapa. Jadi tadi kan kita mulai dari kelas pertama, berarti yang di atas-atas ini sampai sini adalah kelas pertama. Dilanjutkan dengan kelas kedua, maka metodenya juga ganti 2 untuk kelas kedua. Dan diakhiri dengan kelas ketiga, metode ketiga, seperti itu. Lalu kita masuk dahulu ke variabel view. Nah, di sini kita atur dahulu, pastikan semua tipenya adalah numerik. Lalu, kita atur values untuk metode saja. Kita buat values-nya seperti ini. Nah, masukkan value 1, yaitu untuk label kelas 1. Lalu, add. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lakukan hingga kelas yang ketiga. Gitu ya. Lalu jika sudah, kita klik OK. Nah, untuk nge-share metode, kita ubah menjadi nominal. Dan untuk yang lainnya adalah skala. Jika sudah seperti ini, kita bisa mulai menguji. Namun, sebelum kita masuk ke ujian COFA-nya, kita pastikan dulu apakah data ini terdistribusi normal. Kita lihat untuk distribusi normal, yaitu menggunakan analyze, lalu descriptive statistik, pilih explore. Ya. Nah, kita masukkan dependent list-nya. Sini saya memasukkan X1, lalu X2, dan X3. Adalah tadi nilai tes bakat ya. Dari metode 1, metode 2, dan metode 3. Kita pindahkan ke sini. Lalu kita atur statistiknya seperti ini. Continue. Untuk plots-nya, seperti ini. Jangan lupa dicentang normality plots with test. Karena kita akan menguji normalnya. Terdistribusi normal atau tidak. Lalu continue. Pilih option. Yang paling atas continue. Oke. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa signifikannya di atas 0,05 semua ya. Ini 0,500, yang X2-nya adalah 0,158, X3-nya 0,380. Berarti di atas 0,05 semua. Yang berarti data tersebut sudah terdistribusi normal. Oke, jika sudah memastikan bahwa data terdistribusi normal, sekarang kita cek untuk kehomogenannya. Oke, untuk melakukan uji homogenitas, kita klik Analyze, lalu Compare Means, pilih yang One Way ANOVA. Untuk dependent list-nya, kita masukkan nilai Y gabungan yang sudah kita jadikan satu tadi. Lalu untuk faktornya, kita pilih metode. Oke, jika sudah seperti ini, kita masuk ke option. Karena kita menguji homogenitasnya, maka centang yang homogeneity of variant test. Oke, jika sudah continue, lalu kita OK. Nah, didapatkan hasil one way. Untuk signifikansi di antara groups, yaitu 0,220. Sudah lebih besar dari 0,05, yang artinya data yang kita gunakan adalah homogen. Ya. Oke, jika sudah pasti data ini terdistribusi normal dan homogen, baru kita lakukan uji ANCOVA. Yang pertama, uji ANCOVA ini kita gunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya
interaksi antara metode pembelajaran yang kita gunakan dengan hasil belajarnya. Oke, langsung saja kita pilih Analyze, lalu General Linear Model, pilih yang Univariate. Nah, di sini masukkan untuk dependen variabelnya adalah X gabungan. Lalu, fix vektornya adalah metode, dan covariatnya adalah Y gabungan. Ya. Lalu kita cek untuk modelnya. Untuk model, kita klik yang custom, lalu masukkan metode Y gabungan dan metode kali Y gabungan. Ya. Jika sudah seperti ini, kita continue. Nah, lalu jika variabel-variabelnya sudah sesuai dan modelnya juga sudah kita sesuaikan, kita klik OK. Kita lihat di sini, metode kali Y gabungan. Didapatkan signifikansinya 0,880. Di sini berarti 0,880 lebih besar dari 0,05. Ya, kita save dulu hasilnya, nanti akan kita bahas di akhir sekalian. Lalu kita uji yang kedua, untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan secara signifikan antara metode yang kita gunakan dengan hasil belajar peserta didiknya. Nah, kali ini kita menggunakan Analyze, lalu tetap di General Linear Model, pilih Univariate. Nah, untuk variabel-variabelnya tetap seperti ini, sama seperti tadi. Yang membedakan adalah pada model. Kita buka model. Nah, kita hilangkan metode kali Y gabungannya. Kita hilangkan, kita kembalikan ke tabel sebelah. Jadi yang di dalam model adalah metode dan Y gabungan saja. Jika sudah, kita klik continue, lalu OK. Oke. Di sini didapatkan hasil untuk metodenya sebesar 0,044, yang artinya dia lebih kecil dari 0,05. Oke, kita simpan untuk tabelnya dan akan kita bahas pada slide berikutnya. Oke, berikut adalah hasil dari uji kita tadi. Yang pertama, didapatkan metode X kali Y gabungan adalah signifikansinya sebesar 0,880 ya. Yang dimana lebih besar dari 0,05. Artinya H0 diterima. Maka tidak ada interaksi yang signifikan antara metode pembelajaran yang digunakan dengan hasil belajar peserta didik. Lalu untuk hasil uji yang kedua, didapatkan metode dengan signifikansi 0,044, di mana dia lebih kecil dari 0,05, yang artinya H0 ditolak dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara metode pembelajaran yang digunakan dengan hasil belajar peserta didik tersebut. Oke, itu tadi penjelasan singkat mengenai prasyarat uji analisis ANCOVA dan contoh perhitungannya menggunakan SPSS. Semoga dapat membantu teman-teman untuk memahami materi ANCOVA ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.